Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang transformasi 3D khususnya. Jadi di transformasi itu ada translasi, ada rotasi, dan ada scale. Nah, masing-masing itu nanti kita bisa melakukannya berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama adalah global dan kemudian yang kedua adalah lokal. Kalau global itu berdasarkan sudut pandang viewport, kemudian kalau yang lokal itu berdasarkan sudut pandang si objek itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan dasar-dasar pemodelan objek 3 dimensi. Yang pertama adalah unsur-unsur penyusun objek 3 dimensi, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan beberapa mode utama dalam dalam pemodelan objek 3 dimensi, misalkan object mode, kemudian edit mode. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba untuk menggunakan edit mode dalam rangka untuk melakukan modeling. Oke, yang pertama terlebih dahulu, kalau kita membuat sebuah bangun dalam bangun 3 dimensi, dalam pemodelan 3 dimensi ya, maksud saya dalam pemodelan 3 dimensi ada 3 unsur utama yang biasanya membentuk bangun yang kita buat. Contoh, kita buat mobil. Mobil itu nanti terdiri dari sangat banyak sekali titik. Nah, titik itu kita sebut dengan vertex. Nah, kemudian dari dua vertex jika ditarik sebuah garis, jadilah sebuah edge. Dari beberapa edge, ya minimal 3 lah. Dari minimal 3 edge yang digabungkan dan membentuk bangun tertutup, jadilah sebuah face. Tidak harus 3 ya. Jadi misalkan 4 edge itu bisa membuat kalau dibuat bangun tertutup bisa membuat sebuah face juga. 5 bisa, 6 bisa, berapapun itu. Nah, sebagai sebuah gambaran seperti apa bentuk vertex itu, seperti apa bentuk edge itu, seperti apa bentuk face itu, mari kita lihat. Nah, vertex itu adalah titik-titik ini. Dari titik-titik ini kalau dibuat sebuah garis yang menghubungkan antara dua vertex, maka timbullah sebuah edge. Ketika edge dihubungkan sehingga membentuk bangun tertutup, itulah yang kita sebut dengan face. Nah, ketika beberapa face digabungkan menjadi sebuah bangun itulah kita bangun ruang itu kita sebut dengan objek. Nah, langsung saja kita coba di Blender ya. Oke. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah sebelumnya pada tugas-tugas sebelumnya yang pernah saya kasih, kita menggunakan yang namanya object mode. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan mode yang lain, yaitu edit mode. Nah, untuk mengakses edit mode, kita bisa klik di sini, kemudian pilih edit mode, atau kita bisa menggunakan tombol tab untuk switch dari object mode ke edit mode atau dari edit mode ke object mode. Tab. Oke. Nah, object mode digunakan ketika kita menyusun banyak objek. Misalkan di sini ada lingkaran ya,
ada lingkaran, kemudian ada sphere, bola, kemudian ada kubus. Nah, kita bisa menyusun ini, posisi benda-benda ini, kemudian bisa merotasikan, kemudian bisa menskalasikan itu di object mode. Nah, ketika kita ingin memodifikasi bentuk dari sebuah objek dasar ini, objek natif, maka kita bisa untuk memanipulasi objek-objek ini kita bisa menggunakan edit mode. Nah, oke. Nah, seperti yang ada di gambar, seperti yang ada di layar, tadi saya menyebutkan ada 3 unsur pembangun sebuah objek. Yang pertama adalah vertex. Nah, di sini ada berapa vertex yang menyusun si kubus ini? Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, ada 8 vertex. Jadi objek ini tersusun oleh 8 vertex. Kubus ini tersusun oleh 8 vertex. Nah, yang selanjutnya adalah edge. Tersusun dari berapa edge kubus ini? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian itu dari samping, kemudian dari atas. 1, 2, 3, 4. Itu dari atas, kemudian dari bawah. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi si kubus ini tersusun oleh 12 edge. Nah, yang ketiga adalah face. Saya bilang tadi bahwasanya face itu adalah bangun tertutup yang dibentuk oleh beberapa edge. Inilah yang kita sebut dengan face. Ada berapa face kira-kira? Ini kita sebut dengan face. Ada 6 face ya. 1 atas, 2 bawah, 3 depan, 4 samping, 5 belakang, 6 samping lagi. Oke. Ada 6 face yang membentuk kubus ini. Oke. Kalau kita masih kesulitan untuk melihat ini ya, melihat struktur dari objek ini, kita bisa pakai nanti seperti yang saya bilang kemarin ya. Kita bisa ubah view-nya. Kita ubah shading-nya. Nah, kita bisa pakai shortcut Z. Nah, di sini ada pilihan wireframe, render, solid, look depth. Kita coba yang solid dulu. Solid ini seperti yang kita gambarkan, yang seperti yang pada umumnya kita pakai. Jadi kita bisa melihat surface. Nah, render nanti untuk yang hasil rendernya, kemudian wireframe. Nah, wireframe fungsinya buat apa? Nah, ternyata kita bisa melihat sisi lain dari sebuah objek. Kita bisa melihat yang tadinya mungkin bagian belakang ini nggak kelihatan dari perspektif user, sekarang bisa kelihatan. Oke. Lantas bagaimana cara menyeleksinya? Cara menyeleksi cara menyeleksi si edge ataupun vertex ataupun face. Nah, kita bisa pakai seleksi manual. Cara seleksi manual bagaimana? Klik kiri, shift. Ini kita coba seleksi vertex dulu. Misal kita ingin seleksi 2 vertex yang ada di atas ini, maka kita bisa melakukannya dengan cara klik, shift, klik. Nah, terseleksilah 2 vertex. Kalau mau 3, tinggal shift lagi, klik lagi. Seperti itu. Oke.
Lah, lantas bagaimana kalau kita ingin menyeleksi edge? Oh sorry, bagaimana kalau menyeleksi single vertex, satu buah vertex dulu ya. Kalau satu buah vertex maka cukup di klik vertex mana yang ingin kita manipulasi, kayak gitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin menyeleksi sebuah edge? Kita menyeleksi sebuah edge bisa dengan cara menyeleksi dua buah vertex. 1, 2. Terseleksilah edge bagian ini. Saya ingin menyeleksi 2 edge, berarti 3 vertex. Nah, terseleksi 1, 2 edge. Atau kita bisa menggunakan di bagian sini. Ini untuk seleksi seleksi vertex, ini untuk seleksi edge. Coba kita select yang ini, klik, terseleksi sebuah edge. Bagaimana untuk menambahkan seleksi edge yang lain? Tinggal pencet shift, kemudian klik terseleksi edge yang lain. Shift lagi, klik terseleksi edge yang lain lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk menyeleksi face. Nah, cara untuk menyeleksi face ini lebih banyak berarti. Bisa dengan cara kita menyeleksi vertex yang saling berhubungan ya, saling berhubungan membentuk sebuah face. Misal kayak gini, kita pengen seleksi face yang di bagian depan ini, kita bisa klik di sini, shift klik di sini, shift klik di sini, shift klik di sini. Nah, terseleksilah satu buah face. Atau kita bisa menggunakan mode seleksi edge. Klik, kita select 4 edge. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, terseleksilah sebuah face. Atau kita bisa menggunakan mode face. Ini lebih gampang lagi. Kalau mode face, kita tinggal klik saja. Klik, satu face, satu face, satu face. Shift, kalau misalkan 2 face gimana? Berarti tinggal pakai shift lagi. Shift, 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 shift. Oke, ingat, ini cuma bisa dilakukan ketika kita menggunakan mode wireframe. Kita bisa menyeleksi bagian yang terlihat ini ketika kita menggunakan mode wireframe. Seandainya kita menggunakan mode solid, Z, kemudian solid, bagian belakangnya tidak akan bisa terseleksi. Nah, yang terseleksi nanti adalah cukup yang kelihatan saja. Oleh karena itu, kalau kita melakukan editing, biasanya kalau pengen lebih fleksibel ya kita pakai ini aja, wireframe aja. Nah, jadi belakang bisa diseleksi, depan juga bisa diseleksi, yang nggak kelihatan bisa terseleksi. Oke, kesimpulannya apa? Ketika kita pengen menyeleksi sebuah vertex, maka opsinya hanya satu. Kita menggunakan mode vertex. Ketika kita pengen menyeleksi sebuah edge, maka opsinya adalah kita menggunakan mode edge atau vertex. Kemudian yang berikutnya, ketika kita pengen menyeleksi sebuah face, maka kita bisa menggunakan baik mode vertex, mode edge ataupun mode face, gitu ya. Oke, selanjutnya mari kita mencoba untuk melakukan editing menggunakan edit mode. Yang pertama,
kita coba untuk menghapus sebuah kita mencoba untuk menghapus sebuah vertex. Bagaimana caranya? Klik vertex, kemudian untuk menghapusnya kita sama seperti kita bisa menggunakan shortcut yang sama seperti ketika kita menghapus objek. Kita pakai shortcut X. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Hapus vertex, hapus edge, hapus face, atau hapus apa. Nah, kita pengen hapus vertex yang kita udah pilih tadi nih. Maka tinggal diklik saja. Klik. Jadilah seperti ini. Kalau kita lihat mode solidnya nanti jadinya kayak gini. Artinya apa? Ketika kita menghapus sebuah vertex, maka edge yang berhubungan dengan vertex tersebut akan terhapus. Begitu juga dengan face-face yang terhubung dengan si vertex tadi. Oke, Ctrl Z. Kita coba yang lain lagi. Nah, saya pengen menghapus edge. Kita bisa pakai ini ya. Kemudian kemudian klik. Nah, kemudian pencet X, kemudian kita delete edge-nya. Nah, apa artinya? Kalau kita menghapus sebuah edge, maka kita akan menghapus juga face-face yang terhubung dengan edge tersebut. Karena yang dihapus edge-nya adalah yang di bagian sini, maka face bagian atas dan sebelahnya sini maka juga akan hilang karena dia terhubung dengan edge tersebut. Selanjutnya, mari kita coba Ctrl Z lagi, undo. Mari kita mencoba untuk menghapus sebuah face. Apa yang terjadi? Kita klik mode face, klik, kemudian X, kemudian face. Apa yang terjadi? Dia akan menghapus face-nya aja. Oke, perlu diingat ketika kita menghapus face, maka face itu saja yang akan terhapus. Jadi apa tadi? Ketika kita menghapus vertex, maka edge yang berhubungan akan hilang. Face yang berhubungan juga akan hilang. Ketika kita menghapus edge, maka face yang berhubungan akan hilang. Tapi ketika kita menghapus face itu saja yang akan hilang. Oke, lanjut lagi. Kita melihat kubus ini seolah-olah face-nya itu bagian atasnya terbuka. Misal anggaplah kita tidak sengaja menghapus face bagian atas tadi ya. Nah, bagaimana cara kita menutupinya lagi? Bagaimana caranya kita untuk menutup si face ini lagi sehingga terbentuk bangun kubus tertutup? Nah, caranya tinggal diklik face-face yang saling berhubungan saja. Edge yang saling berhubungan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita press F. Kita tekan shortcut F. F maksudnya apa? Fill. Untuk mengisi bagian yang terbuka. F. Nah, sekarang jadi tertutup. Karena apa? Karena kita tadi mencet shortcut F. Fill. Oke. Sampai di situ ingat ya. Lanjut lagi. Di sini selanjutnya saya ingin mencoba untuk mengenalkan pemodelan objek 3 dimensi menggunakan native object terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya ingin kalian bikin objek sederhana. Saya contohkan di sini nanti sebuah vas bunga ya. Oke, bagaimana kita membuat vas bunga? Pertama, kita ini dulu hapus semua objeknya dulu ya. Oke, bersih.
Selanjutnya coba kita bikin circle. Kita add circle, shift A, mesh, kemudian circle. Nah, oke. Selanjutnya dari circle ini apa yang bisa kita lakukan? Coba kita masuk edit mode dengan tab. Kemudian kita seleksi vertex. Nah, di sini akan terlihat ada beberapa buah vertex. Kalau saya hitung ini jumlahnya ada 32. Oke, sekarang mari kita coba untuk membuat sebuah objek yang mana objek itu adalah nanti vas bunga. Vas bunga asalnya nanti bangun dasarnya adalah lingkaran ini. Nah, untuk membuat vas bunga ini saya kenalkan tools yang sangat penting sekali untuk melakukan pemodelan objek 3D dari native object. Tools tersebut kita biasanya menyebutnya dengan istilah extrude, EXTRUD, extrude. Shortcutnya adalah E. Oke. Ingat, pastikan si objek-objek ini terseleksi semua. Satu. Nah, seleksi semua apa? Kita bisa pakai shortcut A. Nah, nanti terseleksi semua. Secara otomatis akan terseleksi semua. Untuk mempermudah proses pemodelan, kita ubah viewportnya, kita ubah modenya jadi ortografik. Kemarin untuk mengubah menjadi ortografik kita pakai apa? Numpad 5. Nah, ortografik. Nah, sekarang mari kita coba split menjadi dua tampilan ya. Oke. Yang satu tampak depan, yang satu tampak atas. Tampak depan apa? Tampak depan numpad 1, kemudian tampak atas numpad 7. Oke. Kita mulai modeling dari samping. Asumsi sudah terseleksi semua. Oke. Kemudian kita pencet E. Apa yang terjadi? Oh, ternyata objeknya menjadi lebih panjang. Diperpanjang kemana? Ke samping kanan bisa, ke samping kiri bisa, kanan bisa, atas bisa, bawah bisa. Ingat, translasi, rotasi, dan ini ya, scale ya. Kan bisa kita kasih constraint ke sumbu tertentu ya, misalkan ke sumbu X atau ke sumbu Y atau ke sumbu Z aja. Begitu juga dengan extrude ini. Extrude ini ketika setelah kita mencet E tadi ya, ketika mencet shortcut E, kemudian kita pencet Z, maka dia hanya bisa memanjang ke arah sumbu Z aja. Nah, bagaimana kalau kita pencet X? Nah, kalau kita pencet X, dia cuma bisa bergeser ke arah sumbu X saja. Kalau kita pencet Y, kalau Y berarti ya cuma bisa ke arah sumbu Y aja. Nah, karena kita ingin membuat vas, kita coba extrude-nya ke sumbu Z. Extrude, ingat itu, namanya extrude. Kita klik. Nah, kemudian di scale, kemudian extrude lagi, Z lagi, kemudian di scale,
kemudian extrude lagi, klik, kemudian di scale, kemudian extrude lagi, Z lagi, kemudian di scale lagi, kemudian extrude lagi, Z lagi, di extrude lagi, Z lagi, kemudian di scale lagi, tapi scale-nya ke dalam. Oke, kemudian kalau misalkan kurang pas, bisa di S lagi, di scale. Oke, kemudian bisa kita scale lagi, kemudian bisa kita E lagi, extrude. Oke, kemudian ke sumbu Z, scale lagi, extrude lagi, ke sumbu Z lagi, klik, scale, kemudian extrude lagi, ke sumbu Z lagi, klik, scale, extrude lagi, ke sumbu Z lagi, klik, scale, extrude lagi, ke sumbu Z lagi, klik, scale. Nah, akhirnya terbentuk bangun seperti ini. Ya, anggaplah ini sebuah vas bunga. Nah, vas kok atas sama vas kok bagian bawahnya bolong. Nah, oke. Ingat ya, kita tadi bisa menseleksi satu persatu vertex di sini. Tapi alangkah baiknya ketika sebuah objek simetris, ketika kita pengen menseleksi objek yang bentuknya simetris, misalkan ini kan kalau kita lihat bangun ini terdiri dari banyak segmen lingkaran ya, atas, bawahnya, 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 bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nah, setiap lingkaran itu simetris. Kalau kita melihat bangun simetris, kita bisa langsung menseleksi objek tersebut langsung satu lingkaran, menseleksi vertex dalam satu lingkaran itu. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai ALT klik. Misal kita ingin menseleksi bagian yang kurang rapi ya, misal bagian ini. ALT klik. Nah, kan langsung terseleksi kan. Terseleksi bagian sini aja, bagian melingkarnya. Nah, bisa kita scale lagi, S. Kayak gini. Bagian bawahnya mungkin kurang dikeatasin. ALT klik, kemudian di scale lagi, bisa. Bagian bawahnya lagi, bisa disesuaikan lagi. Bawahnya lagi, bisa disesuaikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, tadi mau menutup bagian bawahnya. Kalau untuk menutup bagian bawahnya, apa yang perlu kita lakukan? Kita seleksi bagian bawah ini. ALT klik. Nah, oke. Terseleksi bagian bawah. Kemudian kita pencet E, extrude. Tapi nggak perlu ini ya, nggak perlu kita apa-apain lagi. Langsung kita pencet S. Maksudnya apa? Langsung di scale. Nah, jadi gede kan? Nah, jadi kayak gini kan? Nah, setelah kita scale kok bentuknya biar bisa menutup rapat, gimana caranya? Kita pencet 0. Kita pencet 0. Kemudian enter. Nah, rapat kan? Menutup rapat kan? Fungsinya 0 itu tadi buat apa? Artinya di scale sekecil mungkin. Artinya di scale sekecil mungkin sampai semua vertex itu saling berhimpitan. Gitu ya. Oke. Jadilah sebuah
vas bunga. Tapi ada tapinya nih, vas bunga mosok tipis kayak gini. Nah, oleh karena itu kita bikin bagian dalamnya. Kita coba untuk bikin bagian dalamnya. Saya kembalikan lagi tampak depan, oke. Kemudian saya select bagian atas, Alt klik. Nah, kemudian supaya kelihatan transparan ya, kita pakai mode wireframe Z, kemudian wireframe. Nah, bagian atas sudah terseleksi, kita extrude, kemudian langsung S. Nah, patokannya kita lihat bagian sebelahnya ya. Kira-kira tebal dinding vasnya itu seberapa? Kita bisa lihat dari tampak atas itu. Dari viewport yang tampak atas. Oke, kira-kira segini. Kemudian klik. Kemudian extrude. Extrude kemana? Ke dalam. Berarti ke sumbu Z. Ke sumbu Z terus ke dalam. Klik scale. Nah, extrude lagi. Ke sumbu Z lagi. Kemudian di scale lagi ke dalam. Oke, extrude lagi ke Z lagi. Kemudian di scale lagi, mungkin dipas-pasin gitu ya. Oke, kira-kira segini. Kemudian extrude lagi ke sumbu Z lagi. Klik scale. 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 Kemudian extrude lagi ke sumbu Z lagi. Klik scale. Extrude lagi ke sumbu Z lagi. Klik scale. Extrude lagi ke sumbu Z lagi. Klik scale. Nah, pastinya yang di bagian sini kan masih bolong ya. Yang bagian tengah sini ya. Nah, untuk menutup gimana caranya? Sama seperti ketika kita menutup yang bagian bawah, paling bawah tadi. Extrude, kemudian S, scale, kemudian langsung pencet 0. Kemudian enter. Nah, tertutup deh. Jadilah sebuah vas bunga. Kita setelah kayak gini, kita balikin ke solid view lagi ya. Z, solid. Nah, jadilah sebuah vas bunga. Biar kelihatan halus caranya gimana? Kita balik ke object mode. Nah, ini bentuknya ya, vas bunganya. Kita balik ke object mode, terus kita pilih object, kemudian kita pilih ini. Smooth, set smooth, shade smooth. Nah, ini klik. Jadilah bentuknya lebih halus. Nah, kayak gini. Kita balikin lagi. Kalau mau balikin lagi caranya gimana? Aduh, antivirus. Object, shade flat. Nah, ini balik seperti view-nya bakal balik seperti tadi. Mau di smoothin lagi, set smooth lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Ini bagaimana cara kita memodelkan sebuah objek.
tentunya tadi menggunakan tools yang namanya extrude. Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa semua. Kalau nggak bisa tinggal diulangi lagi dari awal, nanti dicoba-coba sendiri lagi. Yang perlu diingat di sini adalah jangan menambahkan objek ketika kita masih berada pada edit mode. Kenapa? Kalau kita berada pada edit mode, kemudian menambahkan objek di sini, misalkan saya tambahkan cube gitu, tek. Lah, ini objeknya akan dianggap satu kesatuan. Ketika saya balik ke objek mode, kemudian saya geser, saya pencet G, nah ini kubusnya juga akan ngikut. Kenapa? Karena kita nambahinnya pas di edit mode. Kecuali memang ada tujuannya, silahkan. Tapi kalau nggak ada, kita menambahkan objeknya di objek mode aja. Balik ke objek mode dulu, kemudian shift A, kemudian mesh cube. Nah, ini kalau kita menambahkan objeknya di objek mode, ketika kita translasi, kita pindahkan, dia nggak akan ikut karena dianggap sebagai objek yang berbeda. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya mari kita mencoba untuk bikin objek sederhana. Mungkin rumah-rumahan, kayak rumah-rumahan aja ya. Oke. Kita coba objek mode, klik. Oke, kemudian saya hapus dulu ini. Saya hapus kotak kubusnya. Atau kalau mau pakai kubus tadi juga gak masalah. Saya pengen bikin bentuk rumah. Gimana caranya? Kita bisa manfaatkan, misal objek native-nya adalah kubus. Mari kita tambahkan objek mesh cube. Kemudian kita geser misal ke sini ya. Kita pakai ortografik. Tampak depan. Oke. Kemudian masuk edit mode. Kita pilih bagian atasnya. Kemudian kita extrude. Misalnya extrude tadi apa? E ya. E ke sumbu X misal. X. Langsung di scale S. Nah, oke, jadilah kayak gini. Kemudian di extrude lagi. Extrude ke sumbu Z. Kemudian di scale S. Kemudian kita lihat kalau di scale itu nanti jadinya kayak gini. Nah, gimana caranya supaya misalkan rumahnya kelihatan bentuknya bagian atapnya trapesium segitiga, trapesium segitiga ya. Gampang saja. Kan tadi scale, ingat pas pelajaran transformasi, kalau scale itu bisa kita kasih constraint. Misalkan kita kasih constraint Z, tek. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuma bisa karena bangun datar di sini menghadap ke sumbu Z, tegak lurus terhadap sumbu Z, jadinya nggak bisa di scale ke Z. Bisanya ke X dan Y. Coba pencet X, nah jadilah kayak gini. Kalau kita pencet Y, nah
Jadilah kayak gini. Coba misalkan X saja ya. Oke, kayak gini. Nah, sama kayak vas bunga tadi. Vas bunga tadi untuk nutup objeknya supaya mepet, habis di scale diapain? Dipencet 0. Klik. Nah, kemudian enter. Jadilah rumah. Rumahan. Malah kok kelihatannya kayak kurang lebar, tinggal gampang, tinggal balik ke objek mode, kemudian klik objeknya, di scale ke sumbu Z sorry. Nah, misal kayak gini. Nah, jadilah rumah-rumahan. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh yang lain lagi. Oh, sorry. Selanjutnya kita pindah ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang selection. Ingat, untuk menyeleksi sebuah vertex itu kita bisa menggunakan beberapa model selection. Saya contohkan di sini, kita bikin objek baru dulu ya, Shift A, terus kita contoh yang UV sphere. Oke, kita ambil UV sphere, kita geser, kita dekatkan, kita dekatkan ya. Kalau kita tap, kita masuk edit mode. Nah, di zoom lagi ya. Mana tadi lingkarannya? Ini dia lingkaran. Oke. Kalau kita masuk ke edit mode, maka kita akan melihat bahwa si sphere ini, bola ini, terdiri dari banyak sekali vertex. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara menggunakan selection tool untuk membuat yang tadinya objek bola ini menjadi setengah bola. Oke, pertama saya bahas dulu. Di sini kita punya beberapa mode seleksi. Kita bisa punya bukan mode seleksi ya, selection tool, model selection tool yang bisa kita gunakan. Selection tool yang pertama adalah lasso. Untuk menggunakan lasso ini, kita bisa pencet Ctrl, kemudian klik kiri. Lasso itu Ctrl, kemudian klik kanan kayak gini. Kemudian kita gerakkan. Nah, maka yang terseleksi adalah vertex-vertex yang berada dalam area lasso tadi. Nah, misal kita tambah sini. Ctrl, klik kanan. Gitu ya. Ini lasso, cara pakai lasso. Misalkan kita pengen nambah lagi ya gampang, berarti tinggal pakai ini ya. Tinggal pakai Ctrl klik kanan lagi. Ctrl klik kanan lagi. Ctrl klik kanan lagi. Oke, itu kita itu salah satu cara untuk melakukan seleksi. Kita pakai lasso. Kemudian yang kedua adalah pakai box selection. Box selection gimana? Kita tinggal pencet B. Kemudian klik, drag,
klik ini ya, klik kiri, drag, cet. Nah, jadilah seleksi ini tadi, seleksi box. Seleksi box B, kemudian klik, drag, lepas. Ini box selection. Nah, cara misalkan mau diselect gimana kalau pakai box ini, maka untuk diselectnya tinggal pakai kontrol, kemudian klik kanan. Klik kiri. Kontrol, klik kiri. Kontrol, klik kiri. Kontrol, klik kiri. Kalau semuanya kontrol, drag, kiri, lepas. Oke, gitu ya. Tadi sudah ada circle, sudah ada box, selanjutnya adalah tadi udah ada lasso, ada box, maka selanjutnya circle C. Nah, shortcutnya C, kita pencet C. Nah, nanti kita akan menemui kayak gini, ada lingkaran di sekitar kursor kita. Kalau kita drag, klik kiri, drag, ini kayak melukis. Jadi bagian-bagian yang kita drag ini tadi, yang terlewati oleh si ini akan terseleksi. Nah, untuk menghilangkan seleksinya gimana? Pakai klik mouse tengah yang scroll diklik, kemudian di drag. Kalau mau nambah lagi, tinggal drag kemana? Drag kiri. Oke, kurang lebih kayak begitu. Dan circle selection ini, circle-nya bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Caranya gimana? Pakai scroll. Kalau misalkan ke belakang gede, klik. Nah, kalau ke depan, di scroll ke depan kecil. Ini udah. Oke. Kita coba bikin ini ya. Bikin objek alien. Caranya untuk keluar dari circle selection, klik kanan. Jadi ketika sudah selesai menggunakan circle selection, klik kanan, gitu ya. Nah, lanjut. Mari kita lanjutkan. Saya pengen menghilangkan setengah bagian yang bawah ini. Misal kita pakai circle selection tadi ya. Kemudian kita seleksi bagian ini. Ini bagian depan. Yang terseleksi baru bagian depan. Kalau nggak percaya, coba kontrol numpet 1. Coba diklik dulu. Nah, diklik kanan dulu, terus kontrol numpet 1. Nah, bagian sebelahnya nggak kena. Bagian belakangnya nggak kena. Coba kita seleksi dulu. Nah, semua vertex yang pengen kita hilangkan sudah terseleksi. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal pencet X, kemudian delete vertex. Control Z. Saya balikin dulu ya.
Sorry, ini nggak bekerja dengan baik mouse keyboard saya. Keyboardnya rada aneh. Oke, saya seleksi lagi. Kemudian saya lihat dari belakang, klik Ctrl numpad 1, kemudian saya seleksi lagi, misal pakai box B. Oke. Kemudian sorry, ternyata ada yang katutan. Coba ini dihilangkan dulu. X vertex. Nah, jadilah setengah lingkaran. Kita sudah hapus, jadi setengah lingkaran kayak gini. Oh, ternyata ada beberapa yang ikut kehapus. Nah, dan vertex-vertex ini ternyata belum terseleksi juga. Kita klik seleksi, kemudian pencet X vertex. Oke. Oke. Ini tadi bagaimana cara untuk membuat cara kita melakukan seleksi. Salah satunya dengan cara seperti itu tadi. Jadi seleksi tadi kita bisa pakai kita bisa pakai 3 cara. Yang pertama pakai lasso, kemudian yang kedua pakai circle, kemudian yang ketiga pakai box. 4 cara. Cara manual yang keempat, cara klik satu persatu, tapi nggak enak. Oke. Saya delete objeknya ini tadi. Mari kita bikin objek baru. Dalam hal ini saya pengen bikin topi. Bukan topi. Tadi apa? Oh iya, alien, sorry. Shift A, kemudian mesh, circle, kemudian kok circle? Shift A, mesh, sphere, UV sphere. Alt G biar di tengah, kemudian G, Z biar ke atas ini. Oke. Masuk edit mode, tab. Kita deselect bagian atasnya pakai box selection. Nah, box selection, kemudian box selection untuk menghapus untuk menghilangkan seleksi pakai box selection. Pakai shift ya. Oke. Tuh. Masih ada yang keseleksi. Oh, ternyata di bagian atas ini. Kita coba box lagi. Nah, sudah.
Bagian yang terseleksi ini akan saya delete. X vertices. Oke, harusnya jadi seperti ini ya. Separuh lingkaran. Separuh bola. Alt klik. Kemudian kita scale, kita extrude Z misal segini. Kemudian di scale. Nah, kemudian kita pencet. Kalau misalkan ternyata kok kayaknya kurang ke bawah Pak, kita pencet G translasi Z. Nah, G terhadap sumbu Z, kita translasi berdasar sumbu Z. Klik. Nah, kira-kira segini. Nah, kok alien bawahnya bolong? Oke, kita tutup. Bagaimana caranya tadi? Untuk menutup, kita tadi cukup extrude aja ya. Kemudian S, kemudian 0. Artinya apa? Kita extrude, habis itu langsung di scale, habis itu langsung dimepetin. S 0. Kemudian enter. Klik. Nah, jadilah bentuknya kayak gini. Oke. Untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti itu aja. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan coba bikin objek pakai loop cut, pakai knife, dan berbagai tools yang lainnya, misal bevel dan lain-lain. Oke, untuk materi kali ini bisa dicukupkan sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh lewat komen, boleh lewat WA, boleh di kantor saja juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.